morning, children. Welcome back to our chapel. Before we start, let us pray first. Fold your hand, close your eyes. Dear Father God, we thank you for this beautiful morning. We thank you for your wonderful love. Now we are ready to start our chapel. Please bless all of us to be attentive and obey. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yes, yes, yes. Children, we are glorious. We are precious in His sight. Okay, children, let us offer our life only for His glory. Amen. All that I am and all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I
Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Okay, children, now we want to listen to the Bible story. Before we listen to God's words, let us pray first. Please fold your hand and close your eyes. Dear Father God, we thank you for everything that you have done for us. Now we are ready to listen to your words. Please bless all of us to be attentive and obey. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yes, yes, yes. Salam, selamat pagi anak-anak.
Selamat bersukacita di dalam Tuhan, ya. Kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Bahkan senang sekali tadi melihat kalian semua penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, ya, bersama-sama memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Ya, firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 26. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus, dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan ini orang kaya ini selalu bersukaria, ya, bersenang-senang, ya, bersukacita dalam kemewahannya, ya. Dia mungkin berpesta, mengajak saudara-saudaranya, teman-temannya, ya, mengundang sahabat-sahabatnya untuk datang ke pestanya, ke perjamuan yang dia adakan, ya. Kita tahu kalau orang kaya zaman dulu berbeda dengan orang kaya zaman sekarang. Kalau dulu belum ada mall, belum ada supermarket, belum ada transportasi, ya, belum ada restoran-restoran, ya, belum ada, ya. Jadi mereka kalau pesta ya di rumah, ya, mengundang teman-temannya, ya, sahabat-sahabatnya untuk datang ke rumah mereka, ya. Tetapi kalau zaman sekarang mungkin ada juga yang kalau berpesta ya mengundang sahabat, teman, kerabat, ya, tetapi lebih banyak ke jalan-jalan, ya, udah semua ada, ya, transportasi, ya, restoran-restoran di mana-mana, mall, ya, gedung mewah megah sudah berdiri semua, ya, sudah ada, ya. Nah, di sini di dalam firman Tuhan ini berkata orang kaya ini selalu bersukaria, ya, selalu bersukaria di dalam kemewahannya. Tetapi kita mau belajar melihat dari kebenaran firman. Di tengah-tengah dia pesta, di tengah-tengah dia bersukaria, bersenang-senang dalam kemewahannya, dalam segala hartanya, dalam kekayaannya, ada seorang pengemis miskin yang bernama Lazarus. Pengemis ini selalu berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ya, untuk apa sih dia sedang berbaring di situ? Kita tahu kalau orang ada pesta, ada orang mengadakan pesta, pasti di situ ada makanan yang banyak, makanan yang enak-enak dengan beraneka ragam masakan, ya. Di situ dia mungkin Lazarus ini ingin menghilangkan rasa laparnya dengan berharap ada makanan jatuh dari meja orang kaya tersebut sehingga dia dapat mengambilnya makan untuk mengisi perutnya yang sedang lapar. Seperti itu, ya. Atau dia berharap juga mungkin dari sekian ada tamu undangan, ya, sahabat-sahabat dari si orang kaya tersebut bisa memberikan perhatian, membawa sepiring nasi beserta dengan lauk pauknya atau segelas air, ya, untuk memberikan kepada Lazarus untuk menghilangkan rasa hausnya, ya, seperti itu mungkin dia berharap. Tetapi anak-anak tidak ada pun yang memperhatikan Lazarus. Saya percaya tidak mungkin mereka tidak melihat keberadaan Lazarus di situ karena Lazarus selalu berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Berarti pintu rumah tempat orang keluar masuk, ya, seperti itu. Tetapi tidak ada satupun yang memperhatikan, tidak ada satupun yang memberikan dia makanan atau minuman. Bahkan dalam firman Tuhan berkata Lazarus ini badannya penuh dengan borok-borok atau dikatakan sekarang koreng lah, ya, gatal-gatal, ya. Kenapa seperti itu? Mungkin Lazarus tidak mandi, dia tidak mandi, ya. Pakaiannya pun hanya di badan, ya, anak-anak. Kalau orang miskin dikatakan pengemis miskin, dia tidak punya apa-apa lagi, ya. Dia butuh, ya, perhatian atau pertolongan orang lain. Bahkan dia pengemis, seorang pengemis itu minta-minta, ya, meminta-minta, ya. Tapi tidak ada satupun yang memperhatikan Lazarus. Nah, dalam firman Tuhan berkata, anjing-anjing bahkan menjilat borok daripada Lazarus ini sehingga Lazarus mati. Ketika Lazarus mati, dia dibawa oleh malaikat-malaikat, ya, ke pangkuan Bapak Abraham.
Dia duduk di pangkuan Bapak Abraham. Ya. Pada saat yang sama juga si orang kaya tersebut juga mati. Dia dikuburkan, ya. Masuk ke dunia orang mati. Ketika orang kaya memandang dari atas ke atas, ya. Ketika dia memandang ke atas, dia melihat Lazarus sedang duduk di pangkuan Bapak Abraham. Si orang kaya ini berpikir, waduh, aku di sini menderita sengsara dalam nyala api ini. Tetapi alangkah bahagianya Lazarus sedang duduk di pangkuan Bapak Abraham. Anak-anak, dalam firman Tuhan berkata, orang kaya tersebut berseru kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, sehingga menyejukkan lidahku. Di sini aku menderita sengsara dalam nyala api ini. Rupanya orang kaya ini mengenal Lazarus. Dia tahu Lazarus ketika Lazarus di dunia. Dia tahu Lazarus. Tapi kenapa waktu itu dia tidak menolong Lazarus? Dia tidak memberikan perhatian buat Lazarus atau memberikan sehelai baju, makanan atau minuman. Tidak sama sekali, ya. Apa kata Bapak Abraham? Anak, ingat sewaktu hidupmu engkau menerima segala yang baik. Artinya orang kaya ini tidak berkekurangan, bahkan dia berkelimpahan. Ya, harusnya dia bisa menolong orang-orang yang dalam kekurangan, khususnya Lazarus yang waktu itu ada dekat pintu rumahnya. Kamu menerima segala yang baik, Lazarus yang buruk. Sekarang Lazarus menerima yang baik. Dia mendapatkan penghiburan. Dia mendapat suatu kebahagiaan. Tetapi kamu dalam penderitaan. Nah, anak-anak, dalam cerita firman ini mengajarkan kepada kita untuk kita semua belajar dari kisah ini. Ya, dalam Amsal 3 ayat 27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, sedangkan engkau mampu melakukannya. Nah, firman ini sangat jelas kepada kita, ya, untuk mengajarkan kita pertama punya kasih, ya. Kasih itu yang membuat kita mampu untuk berbagi. Kasih itu mampu untuk kita melakukan sesuatu yang baik, ya. Seperti itu. Kita belajar dari orang kaya ini. Orang kaya ini bukan orang kaya yang baik waktu itu, ya. Bukan orang kaya yang baik. Dia berpusat pada dirinya sendiri. Dia tidak punya kasih. Dia tidak punya kasih. Kalau dia punya kasih Allah dalam hatinya ada, dia akan mau menolong Lazarus. Nah, anak-anak, Ibu Yuli berdoa buat kalian semuanya, dan Ibu Yuli percaya suatu saat kalian menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang sukses dalam setiap pekerjaan usaha kalian, ya. Suatu saat Tuhan mengangkat kalian menjadi orang-orang yang luar biasa, ya. Tapi ingat, segala sesuatu kita mengandalkan Tuhan, berpusat kepada Allah yang memberikan berkat, berpusat kepada kebenaran yang memampukan kita untuk melakukan hal yang baik, ya anak-anak. Demikian firman Tuhan yang dapat kita dengar pagi hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan, mengajarkan kami untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, berpusat pada kebenaran, biar kami memiliki kasih yang memampukan kami untuk melakukan sesuatu yang baik, kasih yang memampukan kami untuk berbagi, kasih yang memampukan kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan kasih-Mu yang memampukan kami tidak memandang rendah satu dengan yang lain, bagaimanapun apapun pekerjaan, pendidikan, jabatan kami, semuanya sama di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berkati setiap anak-anak yang mendengarkan firman,
Jamah mereka ya Tuhan, biar mereka menjadi anak yang baik, anak yang taat, takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru-guru, dan takut akan Tuhan ada pada mereka. Kami percaya dalam firman-Mu ketika mereka mengandalkan Engkau memberikan Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kecerdasan, kepintaran, hikmat, pengetahuan, pewahyuan-Mu. Pakai mereka mulai saat ini Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Tuhan menyertai dan memberkati. Berkati orang tua daripada anak-anak Tuhan yang mendampingi saat ini. Engkau juga memberkati dalam pekerjaan, usaha, kesehatan mereka semua, keluar masuk mereka dalam keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati. Berkati guru-guru Tuhan yang di sekolah, biar kami juga sama-sama memiliki kasih, bergandeng tangan bersama-sama untuk kami melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan dalam bidang apapun yang kami lakukan kerjakan. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye. The Lord is my light and my salvation. Of whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Psalm 27 verse 1. We put our trust only unto Jesus. And when we put our trust and hope to Jesus, we will see what Jesus will do to help us, to answer our prayers. Jesus is everything, and that's the thing that we teach in Raising Stars. Thank you for joining our chapel. We will have this chapel every once in a week, every Friday at 8 a.m. And you are also still be able to watch this for many times. Maybe if you just missed the time, or you just want to meditate upon the words, feel free. But the most important, let the truth set us free. In Jesus' mighty name, Miss Lina pray for all of you that we will feel Him. We will be strong in Him. Have a blessed Friday. Jesus loves you.